Pemeriksaan penunjang. Tonsillar. Ya, ada 3 pemeriksaan yang bisa kita gunakan, CT scan, aspirasi abses, dan USG tonsil. Tapi di antara ketiga ini, yang gold standar atau yang standar baku emasnya adalah aspirasi abses. Ya, jadi CT scan itu bukan gold standar untuk abses peritonsillar, USG tonsil juga bukan gold standar untuk abses peritonsillar. Jadi aspirasi abses itu kita tusuk absesnya, kita lihat betul-betul ada abses di peritonsillarnya. Itu pemeriksaan penunjang utama atau gold standarnya. Ya, tetapi tentu saja kalau kalian berada di vaskes primer, kalian akan sulit melakukan itu. Ya, CT scan, USG saja mungkin belum tentu ada di vaskes primer. Dan ini harus dilakukan di rumah sakit. Tapi kalian sebagai dokter umum harus mengetahui apa pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan ya pada pasien-pasien dengan abses peritonsillar. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya dengan gold standar adalah aspirasi abses. Untuk diagnosis banding, abses retrofaring, parafaring, dan submandibular ini tergantung tempat dan lokasinya masing-masing. Untuk penata laksanaannya, nah penata laksanaannya ini yang paling sering dilakukan adalah needle aspirasi. Ya, jadi ketika ada pasien yang tersuspek dengan peritonsillar abses, kita akan merencanakan di rumah sakit ya, bukan di klinik ataupun di puskesmas ataupun di pelayanan primer. Jadi ini adalah tindakan yang dilakukan di rumah sakit. Nah, ketika ada pasien yang tersuspek peritonsillar abses, kita akan merencanakan untuk melakukan needle aspirasi. Nah, needle aspirasi itu ketika pusnya ada, ketika pusnya ada, kita lihat apakah ada simptom-simptom itu, ya, apakah pasien memang harus dirawat inap atau bisa dirawat jalan. Nah, kalau pusnya tidak ada, kita lihat apakah ada dia seperti peritonsillar cellulitis, ya, atau ada diagnosis yang lain. Dan kalau simptomnya berat, ya pasien juga tetap harus dirawat inap, kemudian diberikan cairan, kemudian diinfus antibiotik. Dan kalaupun tidak, ya mungkin dia harus dirujuk ke THT atau dirujuk ke TS yang lainnya, atau ke bedah mulut dan lain sebagainya. Jadi tetap kita harus melihat secara holistik atau secara keseluruhan dari gejala dan hasil pemeriksaan fisik kita terhadap pasien. Ini teknik dari needle aspirasi untuk peritonsillar abses. Jadi ini cukup kalian ketahui saja karena ini bukan kompetensinya kalian ya. Bukan kompetensinya kalian, jadi kalian harus pastikan airway-nya free, airway-nya bebas, kemudian cahaya dan suctionmu harus baik, kemudian kamu harus duduk kontak mata dengan lokasi yang kamu ingin lakukan aspirasi, kamu harus palpasi dulu, kemudian kita akan berikan ketaken spray, jadi tetap di anestesi, biasanya anestesi topikal. Nah, setelah itu, setelah anestesi topikal, kalau kalian mau lanjut lagi untuk topikal anestesi pakai lidocaine juga boleh ya. Kemudian kita akan lakukan aspirasi yang kita akan masukkan spoid. Dan jujur saja ini selama saya jadi dokter, koas dokter, sampai saat ini saya belum pernah melihat penata laksaan needle aspirasi untuk peritonsillar abses. Mungkin ini banyak dikerja di THT, tapi waktu zaman saya pasien abses peritonsillar itu sangat kurang. Saya tidak tahu apakah tidak dirujuk ke rumah sakit atau tertangani dengan baik di primer dengan obat-obatan antibiotik. Ya, jadi seperti ini. Ini penata laksanaan yang biasanya dilakukan oleh dokter ahli atau dokter spesialis. Bisa THT, pun mungkin bisa bedah mulut, seperti itu. Penata laksanaannya drainase abses. Drainase absesnya itu bisa berbentuk aspirasi, ya bisa bentuk insisi juga. Tergantung mungkin bagaimana lokasi dan letak abses tersebut ya.
Kemudian antibiotik bisa kita berikan sesuai hasil sensitivitas, tentu saja lebih baik. Kemudian penata laksanaan simptomatis juga kita bisa berikan kepada pasien. Ini antimikrobial spektrumnya, kalian bisa lihat untuk gram positif, gram negatif, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalau kita kasih antibiotik tuh hasil kultur sensitivitas itu masih gold standar ya yang kita gunakan untuk penata laksanaan pasien-pasien dengan infeksi. Dan ini kapan kita melakukan tonsilektomi pada abses peritonsiler? Ya, ketika yang pertama ada obstruksi jalan nafas atas, kemudian ada tanda-tanda sepsis dengan adenitis cervical, kemudian ada riwayat abses peritonsiler sebelumnya. Nah, kalau ada riwayat abses peritonsiler sebelumnya, biasanya abses ini biasanya akan berulang lagi. Kemudian ada riwayat faringitis eksudatif berulang. Jadi ini 4 adalah indikasi kita melakukan tonsilektomi segera pada pasien-pasien dengan abses peritonsiler. Ini komplikasi yang bisa terjadi yang harus kita hindari dan harus menjadi sebuah warning untuk kita di pelayanan primer untuk segera merujuk pasien. Ya, ketika pasien-pasien sudah ada airway obstruction, ada kita lihat sepertinya tidak bagus, sudah ada post-streptococcal sequel, lebih-lebih lagi itu, kemudian ada tanda-tanda aspirasi pneumonitis, ya, itu salah satu komplikasi dari peritonsillar abscess. Jadi cepat kita harus rujuk pasiennya. Dan kita berharap pasien dengan abses peritonsillar tidak sampai komplikasi, berada kamu rawat. Jadi ketika kamu mendapatkan pasien seperti ini, kamu sudah kasih mungkin antibiotik awalnya nih 5 hari, tidak ada perubahan dan kamu ragu, cepat terujuk. Ya, jangan terlalu lama menunda perawatan pasien sehingga pasienmu menjadi komplikasi di kamu. Ya, ini adalah perawatan atau pathway untuk peritonsillar abscess. Biasanya ini cukup kalian untuk ketahui saja, karena ini biasanya akan dilakukan oleh dokter THT. Ya, ketika kita menemukan pasien, ya tentu saja kita akan melakukan assessment, kemudian kita lihat simptomnya bagaimana, clinical examination-nya bagaimana. Kalau kita merasa airway-nya bagus, tidak ada tanda-tanda airway, ya kita bisa langsung curigai atau kita bisa menetapkan surgical management apa yang bisa kita gunakan atau lakukan untuk pasien ini. Apakah kita mau needle aspirasi saja atau kita mau langsung dengan tonsilektomi seperti itu. Ya, atau kalaupun misal ada airway compromise, ada stridor, ada apa, kita harus bebaskan tuh jalan nafasnya, baru kemudian kita pikirkan apakah kita mau lakukan aspirasi atau kita mau lakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya untuk melihat komplikasi dan lain sebagainya. Yang terakhir tentu saja kita pasti setelah melakukan surgical imaging, surgical management, kita akan melakukan medical management juga. Kita berikan antibiotik, kita kasih hidrasi intravena, bisa ditambah steroid seperti itu, dan terakhir adalah kita memonitor clinicalsnya bagaimana komorbidnya, ya seperti itu. Dan kalian ketika pasien-pasien sudah dilakukan perawatan di rumah sakit dan dirujuk kembali ke puskesmas atau ke klinik, kalian sudah harus mengetahui bagaimana tindakan atau apa yang harus dilakukan pre-intervensi, pasca intervensi dari pasien-pasien seperti ini. Apakah obatnya akan kita lanjutkan dulu ataukah dia harus kembali untuk melakukan follow up atau melakukan perawatan di rumah sakit, atau cukup perawatan di puskesmas atau di layanan primer saja, seperti itu. Ini referensi, kalian bisa cari dan baca. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Atau kita lanjut dulu ya. Untuk pseudocrop dan sindroma crop. Suara saya terdengar jadi saya tidak bicara sendiri.
Terdengar. Oke, kita sambung ya untuk pseudocrop atau yang biasa kita sebut dengan akut epiglottitis dan sindroma Crohn ya. Jadi ada dua nih, pseudocrop dan sindroma Crohn. Kenapa ada namanya sindroma Crohn, ada pseudocrop? Pseudocrop itu yang mirip dengan Crohn, tapi dia bukan Crohn seperti itu. Jadi sama, dia juga bukan gawat darurat. Kalian mampu mendiagnosis, diharapkan kalian mampu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal, kemudian merujuk akut epiglottitis ini dan sindroma Crohn ini, dan ketika kembali dari rujukan kalian bisa merawatnya. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya slide-nya tidak berpindah, Dok. Oke, tunggu, coba stop share dulu ya. Sudah? Ada ya, Dok. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi bedanya sindroma Crohn dan pseudocrop itu usianya kalau sindroma Crohn biasanya itu paling sering anak-anak 6 bulanan, kurang dari 2 tahun. Jadi dia 6 bulan sampai 3 tahun, dan disebabkan karena infeksi respiratorik ya, dan biasanya bisa sembuh sendiri kalau sindroma Crohn. Jadi dia bersifat self-limiting disease. Nah, untuk pseudocrop sendiri dia khas karena kesulitan bernafasnya sangat dominan. Nah, dan yang paling sering terjadi pada anak-anak di usia 2-3 tahun. Dia anak balita, tapi kalau sindroma Crohn di bawah usia 1 tahun, usia range antara 6 bulan sampai 3 tahun. Definisinya sendiri atau terminologinya sendiri, kalian harus tahu ya bahwa sindroma Crohn itu biasanya disebut juga dengan laryngotracheobronchitis, atau ada yang beberapa textbook juga mengatakan bahwa sindroma Crohn itu sama dengan laryngotracheitis. Ya, kemudian untuk pseudocrop sendiri, terminologinya yang lain adalah epiglottitis akut. Jadi pseudocrop itu namanya saja pseudo. Ya, jadi dia penyakit yang memberikan gambaran klinik mirip dengan Crohn, tapi bukan Crohn seperti itu. Jadi dia epiglottitisnya saja yang terinfeksi dan bersifat akut. Ini untuk etiologinya. Untuk pseudocrop sendiri, yang paling sering itu adalah infeksi dari Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumoniae, varicella zoster juga bisa, kemudian bisa juga disebabkan trauma itu bisa benturan, bisa bahan kimia, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk sindroma Crohn sendiri, yang paling sering menyebabkannya adalah infeksi dari human parainfluenza virus. Gejala klinis, kalau pseudocrop demam, biasanya dia dominan demam, kemudian ada sesak, sakit tenggorokan, kemudian obstruksi nafas. Jadi yang paling menonjol itu obstruksi nafasnya, tapi progresif. Ya, jadi tidak langsung. Jadi perlahan-lahan, kenapa sepertinya sulit bernafas? Itu pseudocrop. Dan pasien merasa tidak ada posisinya yang nyaman. Nah, sedangkan sindroma Crohn, khasnya adalah kalau kita bilang dia batuknya menggonggong seperti anjing begitu ya, disertai dengan stridor saat inspirasi, kemudian ada suara serak, demam juga ada, tapi kadang-kadang saja dia lebih menonjol adalah batuk menggonggongnya. Nyeri menelan juga ada, hidung berair juga ada untuk sindroma Crohn. Tapi pseudocrop, ketika kalian lihat obstruksi nafasnya, kenapa saya rawat pasien ini kemarin kayaknya tidak sesesak ini, tidak sulit ini bernafas, tapi kenapa lama-kelamaan dia jadi lebih sulit bernafas ya? Jadi dia bersifat progresif obstruksinya. Jadi itu kalian harus waspadai apakah pasien ini pseudocrop atau bukan, seperti itu.
Nah, untuk diagnosis sama, semua penyakit kalian harus lakukan anamnesis terpimpin dengan baik, historisnya bagaimana, kemudian pemeriksaan fisisnya juga bagaimana, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ya kalian bisa bikin laryngoskop, nasofaringoskop, bisa kita ambil sampel dari epiglottis untuk biakan bakteri, kita bisa periksa darah rutin, kultur, swab, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ini semua tidak ada di layanan primer. Jadi ini semua adalah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang ada di rumah sakit. Ya, yang penting kalian tahu ketika ada pasien ini, apa ya pemeriksaan penunjang yang bisa saya lakukan kepada pasien. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang lain, sindroma Crohn itu khasnya ada staple sign di radiologi leher posisi PA-nya, ya. Jadi ada udara, jadi bentuknya seperti menara. Jadi dia menunjukkan kalau ada penyempitan dari kolumna subglotisnya. Sedangkan untuk pseudocrop hanya ada tampak gambaran epiglotitis yang menebal dan tidak khas untuk pseudocrop. Tapi sindroma Crohn dia khas udara staple sign, ya. Ini diagnosis banding untuk penyakit ini. Bisa supraglotitis, bisa infraglotitis. Jadi kalian bisa baca saja apa-apa sign atau physical examination yang bisa kita ketemui dari pasien-pasien dengan supraglotitis ataupun infraglotitis. Sama, ini diagnosis banding dari Crohn, epiglotitis akut, ada laryngitis difteri, laryngitis, ada Crohn spasmodik juga, ada benda asing juga, ya. Nanti kalian ini bisa baca saja. Penata laksanaan sama untuk semua. Kalian harus cek dulu obstruksi jalan nafas bagaimana. Apakah jalan nafas baik, tidak ada obstruksi, dan kalian harus menjamin suplai oksigennya cukup supaya tidak ada sumbatan jalan nafas atau tidak sampai pasienmu udem saluran pernapasan. Ya, jadi ketika kalian merasa sepertinya ada sumbatan jalan nafas, kalian harus bersihkan dulu jalan nafasnya atau jaga jalan nafasnya tetap stabil. Kemudian kalian bisa kasih oksigen, kalau perlu kalian mau kasih kortikosteroid juga boleh, mau kasih antibiotik juga boleh, ya. Kalau kalian merasa tidak bisa menangani di primer, ingat kalian harus selalu rujuk pasienmu supaya pasienmu bisa tertangani dengan cepat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di primer, ya. Jadi kalau ada obstruksi nafas, kita harus endotracheostomi atau pasang ETT ya harus dilakukan begitu. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan nebulisasi epinefrin untuk sindrom Crohn, ya. Jadi kita gunanya ini untuk memperbaiki edema mukosa laring dan meningkatkan laju udara pernapasan. Ini referensi yang bisa kalian baca. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu yang kalian harus ketahui. Jadi sebenarnya sampai saat ini sih, saya kayaknya Crohn itu cuma satu kali kalau saya tidak salah saya dapat pasien di puskesmas. Saat ini sudah sangat sedikit, apalagi abses peritonsiler. Saya ingat pernah dapat satu pasien yang saya curigain abses peritonsiler, tapi kemudian karena di primer alat sangat tidak lengkap, tidak mungkin saya lakukan aspirasi needle di situ, ya. Cuman karena saya curigain, saya harus tetap rujuk. Jadi intinya kalian harus tahu apa simptom dan apa tanda-tanda dari sindroma Crohn, apa tanda-tanda dari abses peritonsiler, apa tanda-tanda dari pseudocrop, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah tahu simptomnya, akan menunjang physical examination kalian, dan kalian akan tahu nih, saya mau rujuk kemana ini pasienku. Saya mau rujuk ke anak kah? Saya mau rujuk abses peritonsiler ini ke THT kah? Atau tidak ada THT, oh tapi ada bedah mulut. Mungkin bisa ke bedah mulut di rumah sakit kabupatenku kah? Seperti itu. Atau kalau perjalanan jauh, jadi kita sebagai dokter harus juga punya manajemen.
punya pemikiran manajerial sehingga kita bisa tahu nih penata laksanaan awal apa yang harus saya lakukan kepada pasien sebelum pasien ini sampai ke rumah sakit. Misalnya kamu berada di daerah yang perjalanannya pulau, misalnya setengah hari baru sampai ke rumah sakit kabupaten terdekat misalnya. Oh, apa ya yang bisa saya kasih supaya RW-nya tetap free begitu, RW-nya tetap terjaga. Oh, saya bisa coba kasih kortikosteroid misalnya, atau saya coba kasih antibiotik awal dulu supaya sampai mengurangi dulu infeksi peradangannya sampai di sana bisa tertangani dengan baik misalnya. Seperti itu. Apa penanganan awal yang bisa saya lakukan sampai pasien ini sampai ke rumah sakit dan ditangani dengan baik oleh TS ahli THTK atau ahli bedah mulut lainnya, seperti itu. Jadi kalian harus tahu, jangan sampai kalian pikir oh enggak, ini bisa kayaknya dengan antibiotik. Misalnya kalau kalian dapat absces peritonsillar, kayaknya ini bisa jadi dengan antibiotik. Kalian sudah kasih antibiotik misalnya ceftriaxone, kalian sudah kasih 1 minggu, kenapa masih bengkak-bengkak di pasiennya juga masih mengeluh, nyeri menelan, bau mulutnya juga masih bau sekali. Siapa tahu pasienmu tidak sensitif terhadap antibiotik yang kamu kasih. Jadi kamu sebagai dokter umum atau sebagai dokter di pelayanan primer nanti, kalian harus bisa melakukan tindakan cepat. Apa yang mau saya lakukan nih kepada pasien? Apakah saya akan merujuknya segera atau saya tahan-tahan di puskesmas untuk tangani dia? Saya tidak bisa inspirasi needle, kasih saja antibiotik. Nggak bisa saya kolosporin, ganti coba ceftriaxone. Nggak bisa kasih ini, ganti coba ini. Lama-lama pasien mau komplikasi baru kamu mau rujuk. Kan kasihan ke pasiennya. Seperti itu. Ya? Oke? Ada yang mau berdiskusi? Jadi seperti itu. Ya, jadi kalian jadi gunanya SKDI itu adalah kalian harus tahu kompetensimu tuh sampai mana. Syukur-syukur kalau kompetensimu merujuk, tapi kamu tahu nih apa yang harus saya lakukan. Jadi banyak dokter-dokter saat ini, kita tahu sekarang dokter banyak sekali, dokter umum banyak sekali. Dia cuma taunya rujuk, tapi rujuk dia tidak kasih penanganan awal. Kalau kalian tidak kasih penanganan awal, kalian pasienmu di perjalanan ada obstruksi jalan nafas, kemudian kita semua tahu bahwa obstruksi jalan nafas itu cepat sekali membuat pasien lewat, dan itu kan kasihan seperti itu. Jadi ketika kalian tahu penanganan awalnya, kalian tahu curiga diferensial diagnosisnya mengarah kemana, kalian tahu nih apa yang harus saya lakukan sebelum saya rujuk. Mungkin bisa saya kasih kortikosteroid kah, atau bisa kasih dulu antibiotik awal kah, seperti itu, atau saya bisa jaga RW-nya tetap stabil kah sambil saya rujuk pasien ini. Nah, itu kan kompetensi yang harus sebenarnya kalian kuasai sebagai calon dokter umum. Oke? Kalau tidak ada lagi, ada yang mau bertanya? Saya rasa sudah jelas ya. Kalian pelajarin saja slide-nya. Kalau untuk ujian dan referensi yang ada di situ, soal-soal saya tidak keluar dari referensi yang ada di slide. Nanti slide saya kirimkan ke Anida. Ya, Anida ya? Ya. Oke, saya mohon izin deh ya. Saya berpindah dulu ke kelas yang lain. Terima kasih, mohon maaf baru masuk. Mudah-mudahan kuliah hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa lanjut belajar lagi untuk kedepannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Salah setuju bukannya